Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk memuliakan dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dan terlebih keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Itulah yang kami syukuri. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Engkau mengurapi kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dari seluruh firman Tuhan yang Engkau sampaikan saat ini. Maka segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, Engkau urapi dan berikan hikmat, sehingga firman ini hamba-Mu boleh sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat-Mu bagi umat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, Shalom. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati atau melaksanakan peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Saya kira ini adalah suatu sukacita yang sangat luar biasa bagi orang-orang percaya, karena itu adalah sebuah kemenangan iman atas kuasa dosa. Saudara-saudari yang terkasih,
Kalau kita lihat di tengah-tengah dunia ini ada 3 model kematian. Kematian yang pertama itu adalah mati oleh karena penyakit, mati karena sudah tua, atau mati karena kecelakaan. Itu mati biasa. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, ada yang kedua, mati karena mau mematikan orang lain. Siapa ini? Kita tahu adalah orang-orang yang mencelakai orang lain seperti teroris. Dia mati hanya untuk mematikan orang lain. Tetapi model yang ketiga adalah mati karena mau menghidupkan orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia mati untuk seluruh umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa, dan tujuannya untuk menghidupkan, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ini sungguh yang luar biasa bagi kita, memberikan pengharapan kepada setiap orang percaya bahwa ketika dia berada di dalam Kristus, dia mengalami keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari, sering sekali memang kematian bagi umat manusia adalah hal yang menyedihkan, hal yang menakutkan. Banyak yang putus asa oleh karena pemahaman mereka bahwa kematian itu adalah akhir segala-galanya. Saya kira apa yang dialami oleh manusia dialami juga oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dan demikian juga Maria Magdalena dan Maria lainnya. Mereka mengalami keputusasaan karena Yesus telah mati. Padahal Yesus sudah beberapa kali menyampaikan kepada mereka bahwa ketika dia mati nantinya, lalu dia bangkit dari antara orang mati itu setelah 3 hari lamanya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, oleh karena ketakutan mereka, oleh karena keputusasaan mereka, pesan-pesan Yesus itu yang telah disampaikan kepada mereka, mereka lupakan. Demikianlah orang Bapak Ibu saudara-saudari, ketika berada di dalam ketakutan, ketika berada di dalam keputusasaan, lalu firman Tuhan yang telah didengar selama ini menjadi hilang begitu saja. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Yesus merupakan bukti kekalahan kuasa maut dan jaminan akan keselamatan bagi yang telah percaya kepada Yesus. Orang-orang percaya selayaknya meresponi kebangkitan itu dengan penuh sukacita. Orang percaya selayaknya meresponi kebangkitan itu dan tidak berada di dalam keputusasaan. Walaupun gejolak dunia ini begitu menakutkan, seperti yang sedang kita alami ini. Virus corona, COVID-19 membuat orang mengalami keputusasaan, membuat orang mengalami ketakutan, membuat orang mengalami kesedihan. Tapi melalui kebangkitan Yesus itu merubah suasana takut, merubah suasana mencekam, merubah suasana kesedihan, merubah suasana kekecewaan menjadi sukacita bagi kita, bagi yang percaya kepada kebangkitan Kristus itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kebangkitan Yesus juga mesti menguatkan persekutuan kita
sebagai orang-orang percaya, makin rajin kita beribadah kepada Tuhan. Termasuk kita melaksanakan ibadah di rumah-rumah pada saat ini. Ini kesempatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menghidupkan rumah tangga kita, menjadikan rumah tangga kita sebagai mezbah Allah. Karena kita percaya bahwa kebangkitan Yesus itu adalah menjadi semangat bagi kita untuk melakukan ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Yesus bagi orang percaya, bagi orang Kristiani adalah menjadi dasar ajaran Kristen. Dan itu makanya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kebangkitan itu adalah dasar iman Kristen. Dan oleh karena itu kita harus mengimaninya. Nah, kalau kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara-saudari dari pembacaan firman Tuhan, pada saat telah mati Yesus lalu dijaga oleh para tentara pada saat itu. Bahkan kalau kita lihat tadi ada batu besar untuk menghalangi kebangkitan Yesus itu. Ternyata kalau kita lihat tadi, batu besar dan penjaga-penjaga itu takut gemetar oleh karena datangnya kuasa dari surga untuk membongkar kuburan itu karena Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering sekali apa yang menjadi batu yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Sering sekali yang menjadi penghalang kita adalah bisa saja batu kemalasan untuk datang kepada Yesus yang bangkit itu. Bisa saja batu keegoisan yang menghalangi kita datang kepada Yesus yang telah bangkit itu. Bisa juga ada batu ketidakpedulian, bisa menghalangi kita datang kepada Yesus yang bangkit itu. Dan juga pergumulan, beban yang begitu berat, kesulitan yang begitu berat, itu bisa juga menghalangi kita, semacam batu menghalangi kita datang kepada Yesus yang telah bangkit itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat, batu besar itu digulingkan oleh kuasa surgawi. Oleh karena itu batu apa saja yang ada dalam diri kita yang menghalangi kita datang kepada Yesus, maka kita memohon kepada Tuhan untuk membongkarnya, sehingga kita tidak punya halangan untuk bertemu dengan Yesus yang telah bangkit itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu ini menjadi renungan kita dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Walaupun kondisinya tidak dalam kebaktian biasanya, tapi kita melaksanakan di rumah masing-masing. Tapi tidak menjadi halangan untuk datang kepada Yesus Kristus yang telah bangkit itu untuk menyelamatkan kita. Lalu kalau kita lihat tadi dari firman Tuhan ini, ada pesan-pesan dari malaikat dan juga Yesus. Apa pesan mereka? Beritakanlah, beritahulah kepada saudara-saudaraku, beritahulah kepada murid-murid yang lain. Apa pesan yang mau disampaikan kepada kita? Orang yang telah bertemu dengan Yesus yang telah bangkit itu, yang harus punya tanggung jawab untuk memberitakan keselamatan itu
kepada setiap orang. Memberitakan keselamatan itu di tengah-tengah keluarga. Memberitakan keselamatan itu kepada setiap orang. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya, kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu melalui perenungan ini kita dikokohkan dan dikuatkan kembali. Kita tidak perlu takut dengan segala keberadaan dunia yang mengancam kehidupan kita pada saat ini. Karena itu adalah di bawah kuasa kebangkitan Yesus. Ya, Dia yang lebih berkuasa. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini selain Tuhan kita. Itulah yang menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan yang berat pada saat ini. Mungkin kita takut dengan virus ini. Mungkin juga kita takut dengan keberadaan ekonomi kita yang sedang goncang. Dan banyak aktivitas kita yang dihalangi, yang diganggu oleh virus corona ini. Baik aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Tapi kita percaya bahwa badai ini akan berlalu. Karena kita percaya Tuhan lebih berkuasa dari itu semua. Kiranya melalui firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dan menjadi penolong bagi kita. Ayat hafalan kita terambil dari Satu Petrus 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Sekali lagi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa firman-Mu, sabda-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami, ya Tuhan. Mengingatkan kami bahwa kuasa kebangkitan-Mu merubah ketakutan menjadi sukacita, merubah duka cita menjadi kegembiraan, dan kebangkitan-Mu sungguh membawa keselamatan bagi kami. Dan kebangkitan Tuhan membuat kami tidak takut dengan keberadaan dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini, karena semua itu adalah di bawah kuasa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini sungguh menjadi kekuatan kami dan menjadi pengharapan bagi kami di tengah-tengah dunia yang sedang goncang ini. Jangan sampai kami hanyut dengan keadaan dunia saat ini, tapi biarlah firman Tuhan itu yang menjadi suluh terang dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.